Oke, kembali lagi bersama channel belajar komputer jaringan ya. Di sini untuk pembahasan kali ini kita akan coba untuk melakukan install user manager di Mikrotik ya. Di sini saya bahas mengenai cara install user manager di Mikrotik. Sebelumnya kita cari tahu terlebih dahulu tentang apa itu user manager. Ya, kita akan coba untuk cari tahu ya sebenarnya apa itu user manager. Nah, kita coba searching ke internet ya melalui aplikasi Chrome, Google Chrome ya. Kita coba cari tahu tentang user manager. Oke, kita ketikkan user manager Mikrotik. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini ada salah satu website mikrotik.id ya yang memberikan artikel tentang integrasi hotspot dengan user manager. Dan disitu ada pembahasan sekilas tentang user manager, bahwa intinya disitu untuk user manager merupakan fitur ya AAA server yang dimiliki oleh Mikrotik. Sesuai dengan kepanjangannya, AAA itu sendiri adalah Authentication, Authorization, dan Accounting. User manager ini memiliki basis data atau database yang bisa digunakan untuk melakukan autentikasi user yang nantinya akan login ke dalam jaringan kita atau network kita, dan memberikan kebijakan terhadap user. Misalnya di sini limitasi transfer ya, transfer rates, kemudian perhitungan serta pembatasan kuota. Jadi dengan fitur user manager ini kita bisa melakukan manajemen user untuk bisa masuk ke dalam network kita, dan di situ user tersebut akan kita beri ke fasilitas atau kebijakan untuk masalah transfer rates-nya atau kuota yang nantinya diizinkan oleh user tersebut. Dan user manager ini akan memudahkan kita jika ingin membuat layanan internet berbasis atau internet publik secara luas ya. Misalnya kita bangun hotspot di cafe, mall, hotel, dan sebagainya. Karena dengan menggunakan user manager, kita cukup membuat satu akun user, dan akun tersebut akan digunakan atau bisa diakses dari router-router hotspot yang sudah kita pasang di situ. Ya, itu untuk sekilas dari user manager ini ya. Jadi intinya user manager itu merupakan paket yang bisa digunakan untuk melakukan manajemen bandwidth serta memberikan kebijakan terhadap user dalam melakukan akses internet yang kita miliki. Dan ini cocok sekali untuk hotspot di cafe, mall, atau di hotel. Dan di sini biasanya untuk user manager itu sendiri diintegrasikan dengan hotspot ya. Jadi nanti sebelum kita melakukan konfigurasi atau menginstal user manajernya, kita buat hotspotnya terlebih dahulu. Ya, ini kan di sini integrasi hotspot dengan user manager. Selain itu di sini untuk user manager juga bisa menyimpan informasi-informasi database ya yang berkaitan dengan service-service yang ada sesuai dengan keterangan yang ada di website. Terus bagaimana cara instalasinya? Nah, di sini kita coba untuk membahas bagaimana cara menginstal user manager di Mikrotik. Oke, kita lanjutkan untuk tutorial kali ini, cara install user manager di Mikrotik. Kita buka Winbox-nya terlebih dahulu untuk mengkoneksikan dengan Mikrotik. Nah, di sini saya pakai Mikrotik RB 952UI ya, dan ini udah dikoneksikan, sudah tampil juga. Ini tampilan dari Winbox yang menampilkan sistem operasi Mikrotik yang ada di Mikrotik RB 952UI. Dan kita cek dulu untuk IP address-nya, karena di sini saya sebelumnya sudah melakukan pengaturan. Untuk IP address-nya sudah diatur. Ada 3 interface yang kita aktifkan di sini, yaitu Ether 1 yang nantinya terhubung ke internet, dan Ether 2 terhubung ke kabel, dan 1 WLAN Wi-Fi atau WLAN 1 ya, itu nanti yang dijadikan sebagai interface untuk Wi-Fi-nya atau hotspot-nya. Dan kita akan mengintegrasikan hotspot WLAN 1 ini dengan user manager yang nanti kita akan install. Ya, ini WLAN 1-nya. Oke. Untuk melakukan instalasi user manager, terlebih dahulu kita download paket yang berkaitan dengan Mikrotik ya. Kita coba download melalui mikrotik.com. Oke, sebelumnya saya atur dulu untuk radiusnya biar nanti bisa diakses melalui web browser. Ya, saya atur di sini pada menu radius, kemudian pilih add, kemudian pada bagian address kita isikan alamat
addressnya 127.0.0.1 dengan script ini hampir sama seperti password ya. Jadi kita misalkan lebih mudahnya saya gunakan 123. Jadi cukup tambahkan address 127.0.0.1 kemudian scriptnya 123. Itu kita tambahkan melalui menu radius pada Mikrotik. Kalau sudah, kita tekan apply, kemudian OK. Selanjutnya kita integrasikan dengan hotspot. Kita buka IP hotspot server yang telah kita buat ya. Kemudian pada server profile hotspotnya ya, di sini ya, kita klik 2 kali pada hotspotnya dan beri tanda centang pada radius yang nantinya akan mengkoneksikan ini biar bisa terkoneksi dengan user manajernya ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita coba melihat paket apakah user manajernya sudah terinstall atau belum. Ya, ternyata di sini belum ada user manager untuk paket yang terinstall. Nah, sekarang kita akan melakukan instalasinya. Nah, untuk melakukan instalasinya kita download dulu untuk paketnya, dan untuk mendownload paket jangan lupa disamakan atau disesuaikan dengan versi Mikrotiknya. Di sini versinya adalah V6.35.4. Nah, nanti kita download dulu ya. Untuk downloadnya kita bisa mengakses website dari mikrotik.com ya. Kemudian kita cari menu software ya. Pada menu software di situ kita cari download arsip ya, download arsip. Kemudian lakukan pencarian terhadap versi Mikrotik yang sesuai dengan yang ada pada Winbox tadi ya. Di sini kita cari versinya sesuai dengan yang ada pada Winbox tadi. Saya ketikkan 6.35.4. Nah, itu udah ketemu. Tinggal klik, kemudian akan muncul sub menunya. Ya, di situ kita tinggal cari all packets ya, yang ada tulisan MIPS-P ya. Kemudian formatnya zip ya, all packets MIPS-P 6.354.zip. Oke, sudah selesai. Kita tampilkan pada foldernya, kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, di sini kebetulan saya sudah mendownload dan sudah mengekstraknya. Untuk ekstraknya tinggal klik kanan ekstrak ya. Ini hasilnya ini. Saya buka dulu untuk foldernya. Ya, ini merupakan paket-paket yang terdapat atau yang bisa kita instalkan pada Mikrotik. Ya, kalau misalkan di Mikrotik belum tersedia, kita bisa instalkan secara manual seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita kembali ke Winbox ya, kita kembali ke Winbox untuk melakukan proses instalasi berikutnya. Karena sudah di-download tadi filenya, tinggal kita masukkan ke Mikrotik. Kita cari menu files, kemudian pilih upload. Ya, kita akan mengupload file user manager yang sudah kita download tadi. Kita cari foldernya di sini, kemudian kita cari filenya user manager. Ya, di sini ya, tinggal kita klik 2 kali. Nah, nanti akan terupload ke files yang ada pada Mikrotik. Kalau sudah akan tampil di sini, tinggal kita melakukan reboot ya, atau istilahnya apa ya, mematikan kemudian menghidupkan kembali Mikrotiknya ya, reboot ya. Di sini pilih, kemudian yes ya. Di situ akan melakukan proses reboot ya. Mikrotik akan perangkat Mikrotiknya akan mati, kemudian nanti akan nyala kembali, dan setelah nyala nanti akan terinstall aplikasi atau terinstall paket user manager. Kita ditunggu sampai dengan lampu indikator pada perangkat Mikrotiknya nyala kembali. Nanti setelah nyala kita bisa lakukan reconnect ya, untuk kembali membuka sistem operasi Mikrotik melalui aplikasi Winbox ini ya. Oke, kita coba untuk melakukan reconnect untuk melihat apakah sudah terkoneksi. Ini lampu indikator sudah menyala. Kita reconnect, kemudian tampil kembali seperti ini ya. Kita cek coba pada menu files ya, di situ di bawah sudah ada flash/user manager. Kemudian kita cek pada sistem package ya, di situ juga sudah terinstall user manager, yang menandakan bahwa aplikasi atau paket user manager sudah terinstall di Mikrotik. Kemudian untuk mengujinya kita bisa membuka web browser ya, membuka web browser bisa pakai Internet Explorer atau Google Chrome. Kemudian kita buka aksesnya menggunakan alamat IP ya, alamat IP header 2 ya. Di sini contohnya misalnya saya menggunakan header 2 ya, saya gunakan 200.200.200.1 dengan /userman
Ya, ini jangan lupa seperti ini kita coba untuk mengakses user manager yang sudah kita instalkan pada Mikrotik. Tekan enter. Ya, selanjutnya tampil seperti ini, halaman login. Nah, untuk login ini kita samakan dengan ketika kita login menggunakan Winbox ke Mikrotik ya. Berarti loginnya admin, passwordnya kosong. Kita login. Oke, tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan user manager yang kita instalkan pada Mikrotik tadi. Ya, di sini kita bisa melakukan manajemen user, dan untuk mengkoneksikan dengan hotspotnya atau mengintegrasikan dengan hotspotnya, terlebih dahulu kita pilih menu router, kemudian kita pilih add ya untuk menambahkan router dan mengkoneksikan ini dengan radius yang sudah kita setting pada Mikrotiknya ya di sini, yaitu dengan addressnya adalah 127.0.01 dengan scriptnya adalah 123 ya. Kita setting seperti ini ya pada user managernya. Kita buat 127.0.0.1 dengan scriptnya 123 sesuai dengan yang kita atur pada radius pada Mikrotik. Kemudian jangan lupa namanya ya, namanya di sini kita contohkan bebas, terserah mau diisikan apa namanya, yang penting nanti bisa diidentifikasi bahwa itu merupakan router yang nanti kita integrasikan dengan hotspot yang mana. Misalkan di sini saya tuliskan router hotspot ya. Kemudian kalau sudah ya, karena saya pakai WLAN 1, saya tuliskan WLAN 1 biar jelas di sini ya, sesuai dengan yang saya setting di Mikrotik bahwa hotspotnya saya keluarkan melalui interface WLAN 1. Kalau tekan add, nah disitu akan muncul satu router yang sudah kita sambungkan dengan hotspot yang sudah di setting melalui Mikrotik dan dikeluarkan melalui interface WLAN 1. Selanjutnya nanti Anda bisa melakukan penambahan profil, kemudian penambahan user dan sebagainya. Untuk itu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke, sampai sini dulu untuk tutorial cara install user manager di Mikrotik. Ya, silakan bisa dicoba dan jangan lupa tunggu video berikutnya tentang konfigurasi user manager di Mikrotik dari channel Belajar Komputer Jaringan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.